Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, sebelumnya kita banyak bahas terkait PPG ya teman-teman, i-info GTK. Teman-teman jangan lupa juga untuk pekerjaan operator sekolah terkait ijazah ya teman-teman. Sebenarnya sudah saya bahas kurang lebih 1 bulan yang lalu terkait ijazah ya teman-teman. Kenapa itu penting? Karena ini untuk terbitnya ijazah kelas akhir, entah itu kelas 6, kelas 9, kelas 12 atau kelas 13. Mohon diperhatikan ya teman-teman di ijazahnya, jangan ada yang residu, entah itu data kependudukannya maupun NISN-nya. Ya, nanti teman-teman bisa dibuka aja ijazahnya. Tulis aja di Google ijazah. Teman-teman dicek lagi masih ada yang residu atau tidak, karena kalau ada residu infonya tidak akan diterbitkan ijazahnya. Ini ya teman-teman, ijazahnya websitenya ini. Nanti teman-teman login dulu menggunakan akun SDM ya teman-teman. Coba saya mengecek, tadi saya cek ternyata saya ada yang residu 1 orang di sekolah saya, dan menyebabkan nanti kalau tidak ditindaklanjuti masih ada yang residu, infonya yang beredar tidak akan terbit ijazahnya. Ada menu baru ya teman-teman, di sini ada data induk ijazah, mana-mana ijazah, tapi belum bisa kita buka, masih dalam pengembangan teman-teman, masih proses. Ada juga ini manajemen ijazah, sudah ada menunya tapi masih proses ya teman-teman, itu menu-menu baru. Oke, coba kita ke data verifikasi satuan pendidikan. Nah, kita ke peserta didik, kita perbesar deh. Oke, kita cari, ini saya pilih semua bentuk SMP aja, untuk kelas 9 aja. Oke, saya Jawa Barat karena saya di Jawa Barat, wilayah Kabupaten Bogor, di Megamendung. Saya langsung shoot aja Megamendung. Saya langsung cari sekolah saya, Bina. Nah ini ya teman-teman. Oke, saya jelas Bina Masyarakat. Nah ini saya jumlah siswanya 35, NISN aman, NIK aman. Ternyata NIK-nya ada yang residu. Nih ya teman-teman, lihat di sini ada residu, NISN aman, NIK ada yang residu. Nah teman-teman, untuk memperjelas NIK residunya itu di mana, teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman, residu kependudukan. Kita cari lagi Jawa Barat, pilih lagi Bogor, pilih lagi Megamendung. Nanti cari lagi di sini nama sekolah kita. Nah ini kita cari jumlah peserta 35, valid kependudukan. Nah ini tidak valid 1 ya teman-teman, NIK-nya tidak, nama tidak, tanggal lahir 0, tempat lahir 0. Nah ternyata ada di residu ibu kandung ya teman-teman. Di sini ibu kandungnya itu residu ternyata. Untuk memperbaikinya silahkan teman-teman buka verbal PD-nya. Oke, kita buka verbal PD-nya. Nah ini verbal PD di sekolah saya, tarik ke bawah, kita close. Nah bener ya teman-teman, ada residu di sekolah saya 1%. Kita cek di menu residu, terletak residunya itu ada di mana. Nah ini ya teman-teman, ada residu 1 siswa. Di sini yang silang itu nama ibu kandungnya. Oke, kita ke edit identitas, cek Dukcapil pusat, karena ada bermasalah di residunya, makanya kita pilih yang ini. Kita cari siswanya. Oke, sudah dapat siswanya, kita klik. Nah, coba kita cek dulu, update data dulu, validasi data dulu. Nah, ternyata benar ya teman-teman, nama ibu kandungnya tidak sesuai, masih kurang 91. Seharusnya kan yang normalnya itu sesuai 100, tapi di sini 91. Oke, saya akan perbaiki berdasarkan data di Dukcapil pusat ya teman-teman. Ternyata yang benar itu tidak dipanjangkan namanya, saya perpendek jadi hanya huruf saja, Q. Oke, saya update, saya validasi data dulu. Oke, sudah sesuai teman-teman, 100. Oke, saya update datanya.
data berhasil disimpan. Coba kita balik lagi ke beranda. Nah, akhirnya data di sini tidak ada yang invalid lagi, sudah 100% ya teman-teman. Nah, untuk berubah di ijazahnya kan di sini masih 34 ya teman-teman. Silakan teman-teman melakukan tarik data dan sinkronisasi. Oke, saya akan coba dulu tarik data sinkronisasi ya teman-teman di Dapodiknya. Atau video saya percepat aja ya teman-teman untuk tarik data dan sinkronisasi, karena itu kan seperti biasa tarik data dan sinkronisasi. Lakukan yang itu dulu ya teman-teman, tarik data dulu, terus habis itu sinkronisasi. Nanti kita cek lagi ininya berubah atau tidak. Video saya skip dulu ya teman-teman. Baik, di sini saya sudah melakukan sinkronisasi ya teman-teman, tarik data dan sinkronisasi. Bisa kita cek di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa cek di sini, kita tarik ke bawah. Nah, ini lihat tadi saya melakukan tarik data tanggal 13 Maret. Nah, ini tarik data dan ini yang sinkronisasi. Jadi saya melakukan tarik data dulu baru sinkronisasi. Oke, kita balik lagi ke ijazahnya ya teman-teman. Nah, di sini kan masih residu nama induk kandungnya, padahal di verbal PD-nya sudah berubah jadi 100% ya teman-teman, sudah hijau semua. Nah, untuk masuk di ijazahnya ketika kita melakukan perubahan di verbal PD-nya, coba kita logout dulu. Sudah berubah atau tidak? Kita login lagi, kita refresh. Kita login lagi. Kita masuk ke referensi verifikasi peserta didik, kita cari Jawa Barat, Bogor, kita cari Mega Mendung, cari nama sekolah saya, Bina Masyarakat Mandiri. Nah, di sini masih ya teman-teman, masih 34. Nah, untuk agar masuk ke sini teman-teman tunggu dulu 1 kali 24 jam. Oke, di sini saya buat video di tanggal 13 Maret 2025. Nanti coba saya cek lagi videonya, saya lanjutkan lagi besok ya teman-teman. Oke, saya skip dulu ya teman-teman videonya. Saya buat video di tanggal 13 Maret. Coba kita tunggu besok di tanggal 14 atau 15-nya di sininya berubah atau tidak. Oke, itu saja dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya buka lagi ijazahnya di tanggal 14 Maret 2025 ya teman-teman. Saya akan cek lagi, tadi saya sudah ngecek, sudah ada perubahan ya teman-teman. Coba kita ke peserta didik. Kemarin kan ada residu 1 ya teman-teman di sekolah saya terkait residu ibu kandung. Nah, saya sudah perbaiki di verbal PD, sudah saya lakukan tarik data dan sinkronisasi di hari kemarin tanggal 13, dan saya cek hari ini tanggal 14 Maret sudah ada perubahan ya teman-teman. Nah, lihat ya teman-teman, kita tarik ke kanan. Nah, sekarang 35 ya teman-teman. Untuk kemarin ini ya teman-teman 34. Jadi jumlah besar 34, ada residu terkait nicknya ya teman-teman. Nah, kalau lebih jelas kan bisa ke sini ya teman-teman, bisa dicek di sini residu kependudukan. Masalahnya di mana? Entah itu namanya, tanggal lahirnya, atau yang lainnya. Untuk kemarin saya itu ibu kandungnya yang residunya. Nah, saya sudah perbaiki di verbal PD, dan pertanggal sekarang 14 sudah berubah ya teman-teman. Jadi sudah tidak ada yang residu lagi, sudah aman data saya. Nanti kalau sudah aman seperti itu, nanti di DNS akan sesuai jumlah dapodik dengan yang ada ijazah. Jadi teman-teman harap segera dikerjakan data yang salah di ijazahnya. Kenapa? Kalau tidak diperbaiki berdasarkan informasi kemarin Zoom yang kemarin di Direktorat SMP, kalau teman-teman masih ada data yang residu, nanti kemungkinan si anak itu tidak akan mendapatkan ijazah. Jadi di residu di valid DNS itu harus sesuai jumlahnya. Kita cek ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah sesuai nih 25, 35. Nah, nanti
cek juga teman-teman Dapodik dengan ini sesuai atau tidak. Saya cek ya teman-teman di Dapodiknya saya sudah sesuai belum jumlah siswanya. Nah ini teman-teman kelas 9 9A 22, 9B 13, 35 berarti sesuai. Itu ya teman-teman, jangan sampai tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu kalau ada residu. Nah itu ya teman-teman, berarti langkah-langkah untuk memperbaiki yang ada residu di e-ijazah seperti ini ya teman-teman langkahnya. Saya ulang lagi. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama teman-teman cek dulu residu di ijazahnya. Residunya ada di mana? Di NIK atau di NISN. Nanti teman-teman dicek saja. NISN kan ada di sini nih. Nah di sini ada residu NISN atau residu kependudukan. Untuk saya kasusnya kependudukan. Nah teman-teman kalau sudah ketahuan residunya ada di mana, silakan teman-teman data residu itu diperbaiki di Verpal PD ya teman-teman. Berarti kalau di sini kalau masalah nama ibu kandung, nama, tanggal lahir, teman-teman perbaiki di sini. Kalau teman-teman terkait NISN, nah teman-teman bisa pilih ini atau yang ini tergantung kasusnya apa. Ada yang NIS kosong, NIS ganda, atau NIS-NIS yang lainnya. Teman-teman silakan, ada kalau tidak salah ada PDF-nya untuk mempelajari atau mengatasi itu semua. Itu nanti teman-teman diperbaiki di Verpal PD. Kalau sudah diperbaiki, sudah disetujui ya teman-teman. Kalau NISN kan harus di-approve oleh pusat teman-teman, atau data yang di Verpal PD yang harus di-approve oleh pusat, teman-teman ditunggu dulu sampai di-approve. Kalau saya kasusnya kan tidak perlu di-approve, otomatis langsung bisa hijau di ini ya teman-teman residunya. Nah kalau teman-teman sudah sesuai di Verpal PD, sudah di-approve, silahkan teman-teman di Dapodiknya lakukan tarik data dulu ya teman-teman, baru sinkronisasi. Tarik data, sinkronisasi untuk agar perubahan di Verpal PD itu masuk ke Dapodik. Nah kalau di Dapodik sudah berubah, di Verpal PD kan sudah berubah, kita tarik data dan sinkronisasi di Dapodik agar data di Verpal PD itu menyesuaikan yang ada di Dapodik. Ya tadi kan kemarin kan saya salah di nama ibu kandungnya. Nah saya cek udah sesuai nama ibu kandungnya. Nah kalau sudah sesuai dan sudah melakukan tarik data dan sinkronisasi, coba cek teman-teman di perubahan di ijazahnya. Paling cepat itu tunggu 1-2 kali 4 jam. Silahkan teman-teman dipundurkan video ini, mundurin. Nah itu kan saya langsung cek ya teman-teman per hari itu, tapi belum berubah. Nah saya cek lagi sekarang tanggal 14 Maret dan sudah berubah ya teman-teman. Cek, silakan teman-teman cek di besok harinya. Kalau belum ada perubahan, silakan teman-teman bisa tarik data dulu di Dapodiknya. Setelah tarik data di Dapodiknya, clear history. Nah setelah clear history, silakan teman-teman login ke ijazahnya. Nah setelah itu baru ada perubahan. Syaratnya ya ini teman-teman, langkahnya harus dipenuhi dulu poin 1 sampai poin 4-nya. Kalau sudah dilaksanakan semua, baru teman-teman login lagi ke ijazahnya, baru ada perubahan. Itu ya teman-teman langkah-langkahnya terkait perbaikan data residu di e-ijazah. Semoga teman-teman segera kerjakan, karena emang belum ada batasan cut off residu ijazah itu sampai kapan, karena masih ada obrolan dari SD, SMP, dan SMA. Sampai belum ada waktu cut off, silahkan teman-teman diperbaiki, apalagi yang residunya masih banyak. Kalau saya kan cuma 1 jadi cepat. Kalau teman-teman residu yang banyak, segera diperbaiki. Kenapa? Kalau di DNS-nya masih tidak sesuai jumlah di Dapodik dan di ijazahnya, kemungkinan besar si siswa itu tidak akan mendapatkan ijazah. Dipastikan si Verpal PD-nya itu udah hijau semua ya teman-teman, tidak ada yang merahnya sedikit pun. Kalau ada, nanti di ijazahnya akan terindikasi residu. Oke, itu saja ya teman-teman informasinya, tutorialnya. Semoga bermanfaat. Dan tentunya seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.